Tahun mulai masuk pergantian musim itu sudah kejadian, ada yang di Pelaju, ada yang di Kalidonia, ada beberapa yang sudah melaporkan kita dan kita itu kita sudah kirimkan hasil dari spesimen dari hewan itu pada Bangkok. Untuk yang terakhir di Kalidonia itu positif, dengan ada yang di Pelaju itu katanya rusak spesimennya sampai di lambung rusak. Jadi dengan gejala-gejala yang mirip seperti yang di Kalidonia. Itu nyebutnya flu burung ya, Pak? Ya, itu avian influenza. Itu mungkin penanganannya yang harus dilakukan, Pak, agar tidak menyebar ke... Ya, itu kita sampaikan untuk masalah hewan-hewannya, kita harus lakukan vaksinasi, kemudian ada yang sakit, jangan sampai manusianya yang menangani dengan tidak memakai alat pelindung diri. Nah, kita sudah di sana juga kita sudah melakukan vaksinasi. Ya, kita datang ke daerah-daerah. Di situ juga sebenarnya di sana sudah banyak ayam yang mati. Kalau dari pantauan ada jumlahnya sudah ribuan, Pak? Yang melapor mungkin sekitar ratusan yang melapor. Karena yang di Kalidonia itu ada ayamnya sekitar 500 habis. Kalau kemarin kan Pak, flu burung ini sempat heboh ya Pak, sama seperti virus corona ini Pak. Nah mungkin potensi untuk menular ke sama manusia juga ada lah. Nah ini yang kita khawatir karena berdasarkan laporan bahwa AI itu masih menjadi prioritas utama baik di Kementerian Pertanian maupun Kementerian Kesehatan. Menjadi prioritas kalau di kesehatan itu kan ada 3, rabies, AI, dan antraks. Yang antraks yang terjadi di Jakarta. Ini kan berpotensi juga kita kena karena arus lalu lintas hewan, terutama untuk hewan kurban itu kan dari Jawa. Jadi ini perlu kita antisipasi. Kalau sejauh ini Pak, kayak di pedagang pasar burung dan lainnya itu apakah ada vaksinasi yang harus dilakukan mereka? Nah di pasar burung kita tidak sampai ke sana. Ini kan juga terkait dengan masalah keterbatasan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa keterbatasan tenaga vaksinator, tenaga medis kita. Untuk hewan ini memang jadi prioritas kita adalah di rabies sama AI. Jadi antraks ini kita selalu melakukan sosialisasi saja karena kita tidak menyediakan vaksin antraks. Kemudian sosialisasi ke pedagang-pedagang hewan yang membeli hewan dari daerah. Pak, kalau virus itu juga bisa menular dari udara atau gimana? Kalau antraks bisa. Antraks itu melalui droplet bisa juga melalui udara karena itu Bacillus anthracis sebenarnya bakteri. Tapi kan yang jadi persoalan orang bisa seperti luka-luka bolong gitu hitam ya kan, yang seperti yang kita lihat di TV di Jogja itu. Sekarang artinya Pak, selain corona yang jadi prioritas, tetap flu burung juga sekarang juga harus diwaspadai. Untuk lokal kita, kalau corona ini kan penyakit emerging ya kan, penyakit baru sebenarnya masuk ke Indonesia. Kalau antraks, flu burung sama rabies, brucellosis, kemudian leptospirosis itu semua dari hewan. Makanya saya sampaikan bahwa di 250 itu ada di Indonesia. 25 itu menjadi prioritas, ya kan? Jadi 25 itu ada di kita. 25 macam zoonosis itu ada di kita, ya kan? Makanya itu menjadi prioritas dinas pertanian kota, ya kan? Jadi pertanian kota. Dan yang jadi anehnya sekarang yang muncul itu, yang sering muncul itu kan rabies sama ini. Kalau di Kota Palembang sendiri belum ada yang kasus positif, tapi kan daerah OI ini kan positif, ya kan? Positif di Kabupaten OI. Jadi ini kita bisa ketularan. Kalau anjing ini kan dengan jarak radius 10 km dia bisa berpindah. Nah, itu yang jadi persoalan. Penanganan Pak secara masyarakat awam apa yang mungkin harus dilakukan Pak? Ya, kalau masyarakat awam terhadap terhadap penyakit rabies, antraks ataupun juga flu burung. Kalau untuk antraks ini
jangan makan daging Mentah? sapi, ya kan, daging sapi dalam bentuk yang tidak matang. Tapi kalau untuk AI juga sama, jangan memakan daging. Dalam penanganan untuk daging, untuk ini usahakan berhati-hati, ya kan, dengan selalu mencuci tangan apa yang disampaikan ibu kepala dinas tadi kan, itu tetap harus dilakukan. Oke, siap. Kalau untuk rabies ini kan beda, dia kan melalui gigitan, makanya Beda ya pada masyarakat ini kan yang memiliki hewan ini lakukan vaksinasi, ya kan. Untuk vaksinasi rabies ini kan gratis, jadi silakan datang ke pusat kesehatan hewan di Kota Palembang, di Gandus ada, kemudian bisa di dokter hewan, ya kan, ya minta yang program gratis. Kemudian ini hindari mendekati anjing yang kelihatan ketakutan, ya, yang berlari-lari ketakutan itu dihindari. Ini menandakan bahwa takutnya itu adalah gejala rabies.